Angin sore berhembus pelan menyapu persawahan desa Sumberjo. Langit jingga memantulkan cahaya keemasan di atas rumah joglo tua di ujung kampung, rumah yang sudah berdiri lebih dari setengah abad, menjadi saksi lahir dan matinya 3 generasi keluarga Wiryodiharjo. Di teras rumah itu, seorang perempuan berdiri mematung. Namanya Larasati. Warga desa mengenalnya sebagai janda muda yang cantik, anggun, tapi jarang tersenyum sejak kepergian suaminya 2 tahun lalu. Namun sore itu, bukan duka lama yang memenuhi wajahnya, melainkan amarah yang berusaha ia tahan mati-matian. Pagar kayu jati peninggalan kakeknya patah. Pot bunga keramik warisan neneknya pecah berserakan. Dan yang paling membuat dadanya terasa sesak, ukiran kuno di pintu utama, ukiran tangan leluhurnya sendiri, dicoret-coret cat semprot dengan tulisan kasar. Tanah ini milik warga. Jangan sok berkuasa. Larasati mengepalkan tangan. Warisan ini bukan sekadar rumah. Ini tanah sejarah. Ini martabat keluarganya. Ayahnya dulu sering berkata, selama rumah ini berdiri, nama keluarga kita tidak akan diinjak-injak. Dan sekarang, di depan matanya sendiri, warisan itu diacak-acak seperti tidak ada harganya. Langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Bu Sarti, tetangga sebelah, berjalan tergesa menghampirinya. "Laras, kamu sudah lihat?" tanyanya dengan suara pelan, penuh kekhawatiran. Larasati mengangguk tanpa menoleh. "Saya lihat, Bu. Itu ulah anak-anaknya Pak Giman. Sejak kamu menolak jual tanah belakang untuk proyek gudang itu, mereka mulai sering berkumpul di sini. Katanya kamu menghambat kemajuan desa." Larasati tertawa kecil, getir. Kemajuan. Yang ia tahu, tanah belakang itu adalah lahan makam keluarga. Tempat kakek buyutnya dimakamkan. Tempat ibunya pernah bersimpuh berdoa tiap malam Jumat. Dan sekarang, sekelompok preman kampung ingin mengubahnya jadi gudang penyimpanan bahan bangunan. "Kalau mereka mau bangun gudang, cari tanah lain," ucapnya tegas. "Selama saya masih hidup, tidak akan saya jual sejengkal pun." Bu Sarti tampak ragu. "Tapi mereka bukan orang sembarangan, Ras." Pak Giman dekat dengan lurah. Nama itu membuat udara terasa makin berat. Pak Giman, orang yang dulu hanya pedagang kecil, kini mendadak kaya sejak proyek pembangunan jalan kabupaten masuk desa. Banyak yang bilang caranya tak selalu bersih. Tapi tak ada yang berani melawan. Sampai hari ini, Larasati menatap rumahnya sekali lagi. Tangannya menyentuh kayu pintu yang tercoret. Di balik ketenangannya, ada sesuatu yang berubah. Selama ini ia memilih diam. Mengurus anaknya, Arga yang masih berusia 7 tahun. Menjahit di rumah, hidup sederhana tanpa mengganggu siapapun. Ia pikir dengan begitu, hidup akan berjalan tenang. Ternyata tidak. Malam itu, ketika desa mulai sepi dan suara jangkrik menggantikan hiruk-pikuk siang, Larasati duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak kecil menyala temaram. Di hadapannya, tersimpan peti kayu tua yang jarang ia buka. Peti peninggalan almarhum ayahnya. Dengan napas perlahan, ia membuka kuncinya. Di dalamnya tersimpan surat-surat tanah asli, foto-foto hitam putih leluhur, dan sebuah keris kecil berbalut kain putih. Ayahnya pernah berkata, "Kita bukan orang kaya, tapi kita punya harga diri. Kalau suatu hari warisan ini terancam, kamu jangan hanya menangis." Berdiri. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika suara ayam berkokok memecah sunyi desa Sumberjo. Biasanya pagi adalah waktu paling tenang bagi Larasati. Ia akan menyeduh teh hangat, menyiapkan bekal Arga, lalu menyapu halaman rumah joglo yang selalu ia jaga kebersihannya. Namun pagi itu berbeda. Jejak ban motor masih jelas terlihat di tanah basah depan rumahnya. Bekas pijakan sepatu berserakan di sekitar pagar yang sudah rusak. Semalam mereka memang tidak masuk ke dalam, tapi jelas mereka ingin menunjukkan sesuatu. Mereka bisa datang kapan saja. Arga keluar dari kamar sambil mengucek mata. "Ibu, kenapa pagarnya rusak?" Larasati berjongkok, merapikan rambut anaknya. "Tidak apa-apa, Nak. Ada orang iseng. Nanti ibu perbaiki."
Ia tak ingin Arga tahu bahwa orang-orang dewasa bisa lebih menakutkan daripada cerita hantu yang sering didengar anak-anak. Setelah mengantar Arga ke sekolah dasar di ujung desa, Larasati memutuskan sesuatu yang semalam masih ia pertimbangkan, ia akan menemui lurah. Kantor desa terletak tak jauh dari balai warga. Bangunannya sederhana, bercat hijau pucat. Di terasnya duduk beberapa pria yang langsung terdiam saat Larasati melintas. Tatapan mereka tajam, menilai, sebagian bahkan meremehkan. Di dalam ruangan, Lurah Suyatno duduk di balik meja kayu besar. Ia tersenyum tipis ketika melihat Larasati masuk. Bu Laras, jarang-jarang ke sini, katanya ringan. Saya datang bukan untuk silaturahmi, Pak, jawab Larasati tenang. Rumah saya dirusak semalam. Lurah mengernyitkan dahi seolah terkejut. Dirusak? Siapa? Anak-anak buah Pak Giman. Nama itu membuat suasana berubah tipis. Senyum Lurah tak sepenuhnya hilang, tapi matanya menyipit. Bu Laras, jangan menuduh tanpa bukti. Mereka itu hanya anak muda yang mungkin salah paham. Salah paham sampai mencoret rumah orang. Suara Larasati mulai mengeras. Tanah saya tidak saya jual, lalu rumah saya dirusak. Itu kebetulan. Lurah bersandar di kursinya. Begini saja, desa kita sedang berkembang. Ada investor masuk, gudang itu akan membuka lapangan kerja. Kalau semua orang keras kepala mempertahankan tanahnya, pembangunan bisa terhambat. Pembangunan yang menginjak makam leluhur saya bukan pembangunan, Pak. Itu perampasan. Ruangan menjadi hening. Lurah menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan, saya hanya bisa menyarankan, Bu Laras. Jangan melawan arus. Ibu sendirian. Pikirkan anak ibu. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi rasanya seperti ancaman. Larasati berdiri. Justru karena saya punya anak, saya tidak bisa menyerah. Ia keluar dari kantor desa dengan langkah tegap. Di luar, salah satu pria yang tadi duduk di teras berdiri dan menyeringai. Berani juga janda itu, bisiknya pada temannya. Belum sempat Larasati menjauh, sebuah suara memanggilnya. Laras. Ia menoleh. Seorang pria tinggi berusia sekitar 35 tahun berdiri tak jauh dari sana. Wajahnya tak asing, Raka, teman masa kecilnya yang dulu sering bermain di sawah belakang rumahnya. Kamu kembali ke desa? Tanya Larasati, sedikit terkejut. Sudah 2 minggu. Dengar-dengar tanah keluargamu lagi jadi rebutan, jawab Raka pelan. Aku juga dengar soal semalam. Larasati menghela napas. Desa ini berubah, Kak. Raka menatapnya serius. Bukan desanya yang berubah. Orang-orangnya yang serakah. Mereka berjalan berdampingan menuju jalan setapak. Raka berbisik, hati-hati dengan Pak Giman. Dia bukan cuma pedagang sekarang. Banyak yang takut padanya. Aku tidak takut, jawab Larasati tegas. Raka menatapnya dalam-dalam. Aku tahu kamu kuat, tapi mereka main kotor. Larasati berhenti melangkah. Kalau aku mundur sekarang, bukan cuma tanah yang hilang. Harga diri keluargaku juga. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Pak Giman. Beberapa pria turun, berpakaian rapi, tampak seperti orang proyek dari kota. Foto itu masih berada di tangan Larasati ketika matahari mulai condong ke barat. Jantungnya berdegup keras, bukan karena ancaman terhadap dirinya, tetapi karena Arga kini ikut diseret dalam permainan kotor ini. Ia duduk perlahan di kursi kayu ruang tengah. Pikirannya berputar cepat, mereka sudah melewati batas. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk keras. Bukan seperti tamu yang sopan, melainkan seperti orang yang merasa punya kuasa. Larasati berdiri, menyelipkan foto itu ke dalam laci, lalu membuka pintu. Di depannya berdiri Pak Giman. Tubuhnya besar, perutnya menonjol di balik kemeja mahal. Di belakangnya 2 pria bertubuh kekar berdiri dengan wajah datar. Senyum Pak Giman melebar, tapi matanya dingin. Bu Laras, sapanya ringan. Saya dengar ibu ke kantor desa tadi pagi. Saya juga dengar bapak sering kirim orang ke rumah saya, jawab Larasati tanpa basa-basi. Pak Giman tertawa kecil. Aduh, jangan salah paham.
Anak-anak muda itu kadang berlebihan. Saya sudah tegur, termasuk yang kirim foto anak saya. Senyumnya menghilang sepersekian detik, lalu kembali lagi. Foto. Wah, saya tidak tahu soal itu. Tapi begini saja, Bu. Saya datang baik-baik. Investor dari kota sudah siap. Tanah belakang rumah ibu sangat strategis. Harga yang saya tawarkan lebih dari cukup untuk hidup nyaman. Saya tidak butuh uang Bapak. Semua orang butuh uang, balasnya pelan. Apalagi janda dengan anak kecil. Kalimat itu menusuk, tapi Larasati tetap tegak. Tanah itu bukan sekadar tanah kosong. Itu makam keluarga saya. Pak Giman menghela napas seolah lelah. Makam bisa dipindah. Pembangunan tidak bisa menunggu. Tidak akan ada pemindahan, tegas Larasati. Suasana menjadi tegang. Angin sore berdesir pelan, menggerakkan tirai di belakangnya. Pak Giman melangkah lebih dekat. Ibu pikir bisa melawan sendirian. Desa ini butuh kemajuan. Kalau ibu terus menghalangi, warga bisa marah. Saya tidak bisa menjamin keselamatan siapapun. Ancaman itu kini tak lagi terselubung. Larasati menatap langsung ke matanya. Kalau terjadi apa-apa pada anak saya tidak akan diam. Pak Giman tersenyum miring. Saya juga tidak akan diam kalau proyek ini gagal. Ia berbalik pergi, diikuti dua anak buahnya. Suara mesin mobilnya meraung sebelum akhirnya menjauh. Larasati menutup pintu perlahan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah yang semakin mengeras seperti baja. Malam itu, Raka datang membawa kabar. Aku dengar investor yang masuk itu perusahaan dari kota, katanya pelan di ruang tamu. Namanya PT Bumi Sentosa. Mereka biasa bangun gudang logistik. Kalau proyek ini jadi, lahan di sekitar sini pasti ikut mereka kuasai. Jadi bukan cuma tanahku, tanya Larasati. Raka mengangguk. Tanahmu pintu masuknya. Kalau kamu jual, warga lain akan ikut. Larasati terdiam. Jadi ini sebabnya tekanan begitu besar. Rumahnya berdiri di titik strategis, di antara jalan baru dan lahan sawah luas milik warga. Ia membuka laci, menyerahkan foto Arga pada Raka. Wajah Raka berubah saat melihatnya. Mereka sudah keterlaluan. Sekarang ini bukan cuma soal warisan, ucap Larasati pelan. Ini soal anakku. Raka menatapnya serius. Kita lapor polisi. Larasati menggeleng pelan. Tanpa bukti kuat, mereka bisa saja bilang itu bukan mereka. Dan Pak Giman dekat dengan banyak orang berpengaruh. Raka mengepalkan tangan. Lalu kita diam. Keesokan harinya, kabar tentang ancaman terhadap Larasati mulai berembus pelan di desa Sumberjo. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi bisik-bisik terdengar di warung kopi dan pinggir sawah. Sore itu, Balai Desa mengadakan pertemuan warga membahas proyek gudang. Larasati datang. Ruangan penuh. Pak Giman duduk di barisan depan bersama Lurah Suyatno. Beberapa pria bertubuh kekar berdiri di sudut-sudut ruangan. Lurah membuka rapat dengan nada resmi. Proyek ini akan membawa lapangan kerja. Kita harus berpikir maju. Beberapa warga mengangguk, sebagian hanya diam. Pak Giman lalu berdiri. Tinggal satu lahan lagi yang belum sepakat. Kalau semua mendukung, pembangunan bisa segera dimulai. Semua mata perlahan beralih ke Larasati. Ia berdiri tanpa ragu. Kalau pembangunan harus dimulai dengan intimidasi dan ancaman pada anak kecil, itu bukan kemajuan. Suaranya jelas terdengar ke seluruh ruangan. Suasana mendadak sunyi. Pak Giman tersenyum tipis. Tuduhan berat, Bu Laras. Hati-hati berbicara. Saya tidak menuduh. Saya memperingatkan, balasnya. Tanah itu bukan untuk dijual. Dan saya tidak akan menyerah. Beberapa warga mulai berbisik. Ada yang tampak ragu. Ada yang mulai berani menatap Pak Giman dengan cara berbeda. Untuk pertama kalinya, perlawanan tidak lagi hanya berdiri sendiri. Dan Pak Giman menyadari, janda yang ia anggap lemah itu mulai menyalakan api kecil di tengah desa. Sejak pertemuan di Balai Desa, suasana Sumberjo terasa berbeda. Beberapa warga mulai menyapa Larasati dengan tatapan simpati, tapi tak sedikit pula yang menjaga jarak.
Keesokan paginya, pesanan jahitan Larasati mendadak dibatalkan 2 pelanggan tetapnya. Alasannya singkat, lagi hemat. Namun ia tahu, itu bukan kebetulan. Siang harinya, seorang pria tak dikenal datang ke rumahnya. "Saya dari pihak investor," katanya sopan. "Kami masih membuka kesempatan negosiasi terakhir. Harga bisa naik 2 kali lipat." "Saya sudah bilang tidak," jawab Larasati tegas. Pria itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kami tidak bisa menjamin dampak sosialnya. Warga bisa saja merasa dirugikan karena satu orang." Setelah pria itu pergi, Raka datang dengan wajah tegang. Beberapa orang mulai ditekan untuk mendukung proyek. Yang menolak, akses pupuknya dipersulit. Larasati mengepalkan tangan. Jadi sekarang mereka pakai cara halus dan kasar sekaligus. Raka menatapnya serius. Ini bukan lagi sekadar urusan tanah. Mereka ingin menguasai desa. Larasati memandang halaman rumahnya yang rusak, lalu ke arah lahan belakang tempat makam keluarganya berada. "Kalau begitu," katanya pelan namun pasti, "aku akan pastikan semua orang tahu cara mereka bekerja." Tekanan semakin kuat, tapi tekad Larasati justru semakin mengeras. Malam itu, Raka kembali dengan kabar mengejutkan. "Aku dengar dari teman lama di kecamatan," bisiknya di ruang tamu. "PT Bumi Sentosa belum punya izin lengkap untuk bangun gudang. Mereka butuh persetujuan lingkungan dari warga." Larasati menatapnya tajam. "Artinya, kalau ada cukup warga yang menolak, proyek itu bisa tertunda, bahkan batal." Untuk pertama kalinya, ada celah. Keesokan harinya, Larasati diam-diam menemui beberapa warga yang lahannya berbatasan dengan tanahnya. Awalnya mereka takut bicara. Tapi ketika Larasati menunjukkan foto ancaman terhadap Arga, wajah mereka berubah. "Kalau ini dibiarkan, besok bisa anak kami," gumam seorang ibu pelan. Tak semua berani terbuka, tapi beberapa mulai bersedia menandatangani surat penolakan. Sore itu, seorang remaja desa menghampiri Larasati secara diam-diam. "Bu, saya punya rekaman," katanya gugup. "Waktu rapat tertutup kemarin, Pak Giman bilang kalau ibu tetap menolak, rumah ibu akan dibuat menyerah." Darah Larasati berdesir. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukti. Ia menatap remaja itu penuh terima kasih. "Terima kasih. Kamu sudah berani." Api kecil yang ia nyalakan kini mulai membesar. Dan untuk pertama kalinya, posisi Pak Giman tidak lagi sepenuhnya aman. Menjelang tengah malam, ketika desa sudah terlelap, suara kaca pecah memecah kesunyian di rumah Larasati. "Brak!" Arga terbangun dan langsung memeluk ibunya. "Ibu, ada apa?" Larasati menenangkan anaknya, menyuruhnya tetap di kamar. Dengan hati-hati ia mengintip dari balik jendela yang tirainya tersibak. 3 bayangan berlari menuju motor di ujung jalan. Sebuah batu besar tergeletak di ruang tamu, tepat di bawah jendela yang pecah. Terikat secarik kertas. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Ini peringatan terakhir. Namun kali ini, Larasati tidak panik. Ia segera mengambil ponsel dan memanggil Raka. Tak lama kemudian, beberapa warga yang sudah bersimpati datang membantu. Salah satu dari mereka sempat merekam pelaku saat motor mereka dinyalakan. "Wajahnya kelihatan jelas," kata Raka pelan setelah melihat rekaman itu. Larasati menatap jendela rumahnya yang rusak. "Mereka ingin aku takut." Ia menggeleng pelan. "Besok pagi, kita ke polisi. Dengan semua bukti." Malam itu memang penuh ancaman. Tapi bagi Larasati, itu justru menjadi tanda bahwa lawannya mulai terdesak. Pagi itu, Larasati datang ke kantor polisi sektor kecamatan bersama Raka dan 2 warga yang bersedia menjadi saksi. Tangannya menggenggam map berisi foto ancaman, rekaman suara, dan video pelaku pelemparan batu. Petugas jaga awalnya tampak ragu. "Ini masalah sengketa tanah, Bu. Biasanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan." "Ini bukan sengketa," jawab Larasati tenang. "Ini intimidasi dan ancaman terhadap anak saya." Nada suaranya tegas, tak bergetar sedikit pun. Setelah melihat rekaman dan foto, ekspresi petugas berubah serius.
Laporan resmi akhirnya dibuat. Nama Pak Giman memang belum disebut sebagai tersangka, tapi jejaknya mulai mengarah jelas. Kabar laporan itu cepat menyebar ke desa. Siang harinya, Pak Giman terlihat mendatangi rumah lurah dengan wajah tegang. Tidak lagi santai seperti biasanya. Beberapa warga mulai berani datang ke rumah Larasati, menyatakan dukungan. Ada yang membawa makanan, ada yang sekadar berkata, "Kami di belakang ibu." Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Larasati tidak merasa sendirian. Dan bagi Pak Giman, ini bukan lagi soal membeli tanah. Ini sudah berubah menjadi pertaruhan nama baik. 2 hari setelah laporan dibuat, suasana desa Sumberjo mulai berubah arah. Beberapa warga yang sebelumnya diam kini mulai terang-terangan berbicara. Di warung kopi, nama Pak Giman tak lagi disebut dengan nada hormat, melainkan penuh tanda tanya. Raka datang membawa kabar penting. Surat penolakan sudah ditandatangani lebih dari separuh warga yang lahannya terdampak. Secara aturan, izin lingkungannya bisa tertahan. Larasati menarik napas lega, tapi tetap waspada. Dia pasti tidak tinggal diam. Benar saja, sore itu, terdengar kabar bahwa beberapa anak buah Pak Giman diperiksa polisi terkait insiden pelemparan batu. Salah satu dari mereka terlihat panik saat dipanggil. Tekanan kini berbalik arah. Di halaman rumahnya yang sedang diperbaiki warga secara gotong royong, Larasati berdiri memandangi makam keluarganya di belakang rumah. Rumputnya bergoyang pelan diterpa angin. "Ini bukan cuma soal aku," gumamnya pelan. "Ini soal hak kita semua." Dari kejauhan, mobil hitam milik Pak Giman melintas perlahan, seolah mengawasi. Pertarungan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, Larasati merasakan satu hal yang dulu sempat hilang. Harapan. Malam itu, Larasati duduk di teras rumah sambil memandang tanah belakang yang kini tampak damai. Arga tertidur pulas di kamarnya. Suasana hening, tapi pikirannya sibuk. Ia tahu Pak Giman belum menyerah. Dia pasti menyiapkan langkah berikutnya, cara lain yang lebih licik. Raka datang membawa secangkir teh hangat. "Kamu lelah?" tanyanya. "Sedikit," jawab Larasati, tapi matanya tetap tajam. "Tapi aku tidak akan mundur. Bukan sekarang. Bukan untuk anakku. Bukan untuk warisan keluarga." Raka tersenyum tipis. "Aku akan bantu sampai akhir." Di balik ketenangan malam, Larasati menatap keris kecil peninggalan ayahnya. Setiap garis di bilahnya seakan mengingatkan satu pesan, harga diri harus dijaga, apapun risikonya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi badai berikutnya. Di luar, angin malam berdesir pelan, seolah membawa bisikan satu hal yang pasti, pertarungan ini hampir sampai ke puncaknya. Pagi itu, Desa Sumberjo digemparkan oleh kabar bahwa sekelompok preman yang biasanya mendukung Pak Giman tiba-tiba ditangkap polisi karena keterlibatan intimidasi. Kabar itu langsung sampai ke telinga Larasati. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Akhirnya, tekanan mulai bergeser ke pihak lawan. Siang harinya, warga berkumpul di rumah Larasati. Mereka membawa surat-surat penolakan dan bukti intimidasi. Semuanya menegaskan satu hal, proyek gudang itu tidak boleh dilanjutkan tanpa persetujuan warga. Pak Giman terlihat gelisah ketika mobilnya melintas dekat rumah Larasati. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi tampak percaya diri. Larasati menatap tanah belakang rumahnya, tempat makam leluhur. Ia tahu perjuangan belum sepenuhnya selesai, tapi kali ini, kekuatan ada di pihaknya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, desa kecil itu merasakan secercah keadilan yang nyata. Beberapa hari setelah gelombang dukungan warga dan penangkapan anak buah Pak Giman, suasana di desa Sumberjo berubah drastis. Jalanan yang biasanya lengang kini dipenuhi warga yang datang untuk melihat kondisi tanah belakang Larasati. Ada rasa penasaran, ada juga rasa harap, seolah mereka ingin memastikan bahwa kebenaran mulai menang. Larasati duduk di teras rumah sambil mengamati aktivitas warga. Tangannya masih menggenggam keris kecil peninggalan ayahnya, benda yang semula hanya tampak sebagai simbol warisan keluarga,
kini menjadi lambang tekad dan keberanian. Ia tersenyum pelan, bukan karena santai, tapi karena mengetahui bahwa perjuangannya mulai membuahkan hasil. Raka datang membawa beberapa dokumen penting. Aku sudah kumpulkan semua bukti, foto, rekaman, dan surat penolakan warga. Semua ini bisa diajukan ke pihak kecamatan agar izin proyek dibatalkan. Larasati menatap dokumen itu. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai mereka menemukan celah untuk memutarbalikkan fakta. Raka mengangguk. Aku juga sudah bicara dengan beberapa tokoh desa. Mereka siap mendukungmu di pertemuan resmi nanti. Bahkan beberapa yang awalnya diam, sekarang berani bersuara. Sore itu, suara bising mesin mobil terdengar di jalan desa. Pak Giman muncul, kali ini sendirian, wajahnya tegang, matanya tidak lagi menyipit sombong. Ia menghentikan mobilnya di depan rumah Larasati, keluar perlahan, menatap rumah itu dengan campuran kemarahan dan keputusasaan. Kamu pikir dengan bantuan beberapa warga, kamu bisa menahan kemajuan desa? Tanyanya dengan suara keras, namun sedikit bergetar. Larasati berdiri tegak, Arga di sampingnya, mata anak itu menatap ayahnya yang sudah tiada dengan rasa percaya diri. Aku bukan hanya berdiri untuk diriku sendiri, Pak Giman. Aku berdiri untuk masa depan anakku, untuk harga diri keluargaku, dan untuk seluruh warga yang tidak mau diintimidasi. Pak Giman menelan ludah, langkahnya tersendat. Tidak ada kata balasan yang keluar. Beberapa warga mulai keluar dari balik rumah, menatapnya tegas, seolah mengatakan bahwa mereka juga siap melawan jika perlu. Di tengah ketegangan itu, Larasati merasakan sesuatu yang berbeda, bukan lagi ketakutan, tapi kekuatan yang lahir dari keyakinan. Semua ancaman, intimidasi, dan tekanan sebelumnya tidak lagi mampu menggoyahkan tekadnya. Ia tahu bahwa momen ini adalah titik balik, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh desa. Malam itu, di ruang tengah rumah joglo tua, Larasati menatap keris kecil itu lagi. Ia tahu pertempuran hukum dan moral belum selesai, tapi sekarang, garis sudah jelas, mereka yang menindas, mereka yang menyerang, tidak lagi bisa mengintimidasi. Dan di luar, angin malam membawa aroma tanah basah, seolah menyapa rumah tua itu dengan harapan baru. Larasati menutup mata sejenak, memejamkan seluruh keraguan yang tersisa. Di hatinya, ia tahu satu hal, kemenangan kini berada dalam genggaman, asalkan ia tidak pernah mundur. Titik balik itu bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang harga diri, tentang warisan, dan tentang keberanian seorang ibu yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Di pagi yang akan datang, desa kecil itu akan menyaksikan satu babak baru, babak di mana kebenaran dan keberanian lebih kuat daripada kekuasaan yang dipaksakan dengan ancaman. Larasati siap menghadapi semuanya. Dan kali ini, ia tidak sendirian, pagi yang cerah menyelimuti desa Sumberjo. Sinar matahari menembus dedaunan pepohonan, memantul di atap rumah joglo tua Larasati, seolah memberi tanda bahwa babak baru telah dimulai. Suasana desa kini berbeda, tenang, tapi penuh energi. Warga yang sebelumnya takut kini berdiri dengan kepala tegak, berbicara dengan lantang tentang hak mereka, tentang tanah mereka, dan tentang kebenaran. Larasati berdiri di halaman rumahnya, menatap tanah belakang yang dulu diperebutkan. Rumput hijau bergoyang lembut diterpa angin pagi, dan makam leluhur keluarganya tampak damai, terawat, dan tak tersentuh tangan-tangan yang ingin merusaknya. Anak-anak bermain di sekelilingnya, termasuk Arga, yang kini tertawa lepas, tak lagi hidup dalam bayang-bayang ancaman. Beberapa warga datang menghampirinya, membawa senyum dan ucapan selamat. Kami ikut lega, Bu. Sekarang semua tahu siapa yang benar, kata salah satu tetangga sambil menepuk bahunya. Raka berdiri di sampingnya, mata menatap Larasati dengan penuh kekaguman. Kamu hebat, Ras. Tidak semua orang bisa tetap tegar menghadapi tekanan seperti itu. Larasati tersenyum tipis. Aku hanya berdiri untuk apa yang seharusnya. Untuk anakku, untuk warisan keluarga, dan untuk desa ini. Di kejauhan,
mobil hitam Pak Giman terlihat meninggalkan desa. Ia tidak lagi sombong, wajahnya tertunduk. Semua intimidasi, ancaman, dan tekanan yang dulu ia lancarkan kini kembali kepadanya sebagai pelajaran bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan ketakutan tidak akan bertahan lama. Di ruang tengah rumah Joglo, Larasati meletakkan keris kecil peninggalan ayahnya di atas meja, di samping dokumen tanah dan surat-surat yang kini menjadi bukti sah perjuangannya. Ia menyadari, benda-benda itu bukan sekadar warisan fisik, tapi simbol keteguhan, keberanian, dan harga diri. Sore itu, warga desa berkumpul di tanah lapang di belakang rumah Larasati. Beberapa mengadakan gotong royong membersihkan lahan, bercanda, dan berbagi cerita tentang perjuangan yang baru saja mereka lewati. Larasati berdiri di tengah keramaian, menatap mereka dengan mata bersinar. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya miliknya, tapi milik semua yang berani berdiri menentang ketidakadilan. Ketika matahari mulai tenggelam, sinarnya menyinari rumah Joglo tua itu dengan hangat. Larasati merasakan satu hal yang sebelumnya sulit ia rasakan sejak kematian suaminya, kedamaian. Kedamaian yang lahir dari perjuangan, dari keberanian, dan dari keyakinan bahwa apa yang benar akan selalu menemukan jalannya. Dan di dalam hatinya, Larasati berbisik pelan, warisan ini tidak hanya tanah dan rumah. Warisan ini adalah keberanian, harga diri, dan sekarang, semuanya aman.